Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nefrit Permatasari, Unit Kerja Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajok, Provinsi Sulawesi Selatan. Pokok pembahasan terdiri atas 3. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Pokok pembahasan akuntabilitas terdiri atas 4, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil yang diharapkan aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, hasil maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas kan adanya laporan. Laporan kinerja individu, laporan kinerja institusi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi baik berupa sanksi maupun penghargaan. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja, baik itu kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi akuntabilitas terbagi atas 3. Yang pertama, peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nilai-nilai publik. Kemampuan mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah. Akuntabilitas publik terdiri atas 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Pembahasan yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas dan keterkaitannya. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Yang ketiga, akuntabilitas program. Apakah tujuan yang ditetapkan dalam mencapai, apakah alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Pembahasan yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks.
Yang pertama, transparansi dan akses informasi terbagi atas dua, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Yang kedua, informasi yang dikecualikan atau yang perlu dirahasiakan. Pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan bersifat rahasia adalah Undang-Undang Kepatutan, Kepentingan Umum, Transparansi, dan Akses Informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Yang ketiga, konflik kepentingan. Pembahasan keempat adalah menjadi PNS yang akuntabel. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan. Nasionalisme adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan bangsa. Prinsip-prinsip nasionalisme terdiri dari hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN adalah yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan mengenai etika publik. Pembahasan mengenai etika publik terbagi atas 3 pokok bahasan. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Dimensi etika publik yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Kode etik dan perilaku pejabat publik mencangkup 3 aspek, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peran, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya yaitu penggunaan kekuasaan. Legitimasi kebijakan terdiri atas 3, legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, legitimasi etis. Legitimasi etis penting karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia, berada di belakang setiap tatanan normatif dalam perilaku manusia, tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Aktualisasi etika ASN. Beberapa yang harus dihindari adalah ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta, membocorkan informasi komersil atau ekonomis, kerja di luar instansi, terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi. Demikianlah pokok bahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.